Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini Selasa 22 Juni 2021 kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan aktuaria sampai saat ini. Tentunya rekan-rekan mahasiswa saat ini adalah orang-orang yang beruntung yang masih bisa diberikan akal sehat, akal pikiran sehingga bisa mengikuti pembelajaran sampai saat ini ya. Dan saya berpesan kepada rekan-rekan mahasiswa semua untuk tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan sampai lulus nanti. Oke, pada pertemuan semester 2 yang insya Allah tinggal 2 minggu atau kurang lebihnya 2 kali pertemuan ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena setelah ini kalian akan ujian akhir semester 2 dan tahun berikutnya kalian sudah mendekati semester 3 yang insya Allah Anda kurang 3 tahun lagi kuliah di program studi aktuaria. Oke, saya lanjutkan untuk materi perkuliahan aktuaria saat ini. Ya, kunci dari materi saat ini adalah silakan Anda buka lagi tabel mortalitas baik yang ada di buku, yang ada di internet maupun yang ada di sumber-sumber yang lain. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang asuransi jiwa. Oke. Pada akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa akan mampu menerangkan metode penentuan nilai asuransi jiwa dan mengaplikasikannya dalam konteks bisnis di bidang perasuransian. Ya, sebelum kita membahas asuransi jiwa itu, apa sih asuransi jiwa? Ya, asuransi jiwa itu ya asuransi yang benefitnya akan diberikan ketika seseorang itu sudah meninggal. Ya, tergantung jenis asuransi jiwanya. Ya. Asuransi jiwa ini ada 3 macam. Yang pertama, asuransi jiwa seumur hidup. Kemudian asuransi jiwa berjangka. Kemudian asuransi dwiguna. Yang pertama, asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi ini diberikan ketika seseorang meninggal dunia, berapapun usianya tidak ditentukan ya. Misalnya maupun usia 50, 70 atau bahkan 100 itu tetap diberikan. Kemudian yang kedua, asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka ini diberikan jika kemungkinan orang meninggal selama N tahun ya. Misalkan ketika seseorang meninggal diprediksi pada usia ke-63 ya. Dan ternyata seseorang itu sampai di usia 63 itu masih hidup, maka benefit itu tidak diberikan. Yang selanjutnya adalah asuransi dwiguna ya. Ini juga berjangka ya. Baik seseorang itu meninggal maupun masih hidup ini tetap diberikan. Jadi misalkan diprediksi seseorang itu meninggal pada usia 65 tahun. Nah, dan misalkan kalau umur 65 tahun dia masih hidup, dia tetap mendapatkan benefit atau polis dari asuransi. Oke, lanjut. Ya, asuransi jiwa seumur hidup
ini yang premi tunggal ya. AX sama dengan MX per DX ya. AX ini adalah premi tunggal untuk M tahun pertama ya. Kemudian MX ini adalah kematian pada umur X. Dan DX ini kematian pada umur ke X. Ya. Jadi MX ini kematian seseorang pada umur X. Ya, jadi ini prediksinya ya. Misalkan diprediksi seorang meninggal pada umur sekian. Kemudian DX ini kematian seseorang ketika mengikuti suatu asuransi jiwa. Ya. Misalkan ada contoh Oke, ini contohnya. Hitunglah premi tunggal untuk polis asuransi seumur hidup sebesar 5 juta pada umur 25 tahun ya. Berarti Anda tinggal melihat tabel mortalitas yang saya lampirkan di materi ini. AX sama dengan MX per DX ya. Jadi AX ini A25, kemudian MX-nya ini adalah M25. Bisa Anda lihat di tabel mortalitas yang ada di bawah ini. Kemudian DX-nya ini juga D25. Ya. Tabelnya ada di bawah sini. Saya sediakan. Ini adalah M25 ya. Kemudian yang satunya ini adalah D25. D25 ini kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ini. Ini D25. Oke. Kemudian kita hitung, bisa dihitung pakai kalkulator ya. D-nya 506.594,02. Kita cek. Ya, ini berarti 506 594,02 ya. Ya, jadi untuk menghitung ini Anda bisa menggunakan kalkulator dan mencocokkan tabel ya. Kemudian Anda hitung nanti dapatnya adalah 0,3745 ya. Kemudian premi tunggalnya berapa? Ya tinggal ngitung aja. 5 juta dikalikan 0,3745 sama dengan 1.872.500 rupiah. Ya, contohnya seperti ini. Berikutnya adalah asuransi jiwa seumur hidup. Ya. Ini yang asuransi yang diberikan ketika seseorang meninggal. Ya. Jadi kapanpun meninggal, dia mendapatkan preminya. Ya. Kemudian kita lihat rumusnya, premi periodik ya. MPX premi periodik untuk M tahun pertama ya. M itu bisa bernilai angka. Kemudian MX kalau M kecil itu angka, kalau M besar itu dia merupakan suatu besaran ya. M besar ini besaran M yang artinya kematian pada umur X. X ini berupa angka. Kemudian NX ini kelahiran pada umur X. Ya, contoh. Hitunglah premi periodik untuk polis sebesar 10 juta, pembayaran selama 25 tahun
dan umur 30 tahun. Ya. Dari sini, dari soal ini, kita dapatkan untuk X-nya ini adalah 25 tahun. Ini diasumsikan nilai M25. Jadi ini asumsinya dianya meninggal pada usia pembayaran ya setelah 25 tahun, bukan usia 30 tahun. Pembayaran selama 25 tahun. Kemudian N-nya ini adalah 30 tahun. Dia usianya 30 tahun ya. Kemudian di sini N-nya itu adalah N ketika dia asumsinya meninggal 25 tahun lagi. Misalkan berarti 30 plus pembayaran selama 25 tahun berarti usianya adalah 55 tahun ya. Jadi Anda lihat di M25 ya, bisa Anda lihat di M25 pakai tabel mortalitas, kemudian N30 sama N55 ya. Ini bisa Anda lihat, berarti langsung saja kita hitung. MX-nya 182.403.4951 per 10.594.280,39 dikurangi 2.754.768,79 ya. Jadinya berapa? 0,0233. Jadi premi tahunannya berapa? Ya tinggal ngalikan aja. 10 juta kali 0,0233. Berarti hasilnya 233.000. Lalu asuransi jiwa berjangka ya. Ini dilambangkan dengan A X per N dengan rumus MX min MX plus N per DX, kemudian PX per N sama dengan MX dikurangi MX plus N per NX min NX plus M. Langsung ke contoh. Hitunglah premi tunggal polis asuransi berjangka 15 tahun 7 juta setiap orang pada umur 30 tahun. Kemudian hitunglah premi periodik polis asuransi berjangka 20 tahun 10 juta untuk setiap orang pada umur 30 tahun. Dan juga hitunglah premi periodik asuransi berjangka 10 tahun sebesar 15 juta setiap orang pada umur 30 tahun. Ya. Ya. Berarti ini kita pakai asuransi jiwa dwiguna yang notasinya adalah AX per N. Berarti MX min MX plus N per DX plus N per DX. Dengan rumus ini, kita hitung premi tunggal polis asuransi diguna 25 tahun sebanyak 20 juta pada umur 30 tahun. Berarti silakan nanti Anda cari MX-nya berarti M30, ini M30. Kemudian MX plus N berarti 30 ditambah 25 dikurangi M55. Ya, ini M55. Kemudian ditambah DX plus N berarti X plus N D55. Kemudian per DX. DX-nya ini juga M, X-nya berapa? M30. D30. Berarti bisa Anda cari di tabel mortalitas sebesar
440.800,58. Berarti ini besarannya berapa? 0,5436. Berarti premis tunggalnya berapa? 20 juta dikali 0,5436. Berarti 10.872.000. Kemudian premi biasa ini adalah premi tunggal untuk 1 tahun asuransi berjangka pada umur X. Ya, ini lambangnya PX per 1 sama dengan MX min MX plus 1 per DX. Contoh, suatu polis asuransi jiwa seumur hidup sebesar 10 juta diubah menjadi polis asuransi jiwa berjangka 20 tahun pada umur 30 tahun. Bandingkan dengan premi asuransi jiwa seumur hidup. Yang paling banyak yang mana? Ya. Ya. Ya, ini nanti soalnya bisa Anda kerjakan ya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya, premi biasa. Nanti bisa Anda bandingkan dengan menggunakan tabel mortalitas. Ya. Ini juga, ini tadi kan sudah dikerjakan yang nomor 2 ini. Nomor 2 apa nomor piro ini? Oh, belum. Ini baru contoh ya. Berarti ini nanti bisa Anda kerjakan sebagai tugas. Ya. Hitunglah premi polis tunggal asuransi berjangka 15 tahun 7 juta pada umur 30 tahun. Ya, ini tinggal ganti angkanya saja ya. Dari 5 tahun sebanyak 20 juta pada umur 30 tahun. Ya, kalau yang ini ya ini juga pada umur 30 tahun. Oke. Ini cuman diganti angkanya saja. Bisa Anda kerjakan nanti sebagai tugas. Yang kemudian asuransi jiwa, kesimpulannya adalah asuransi jiwa seumur hidup sifatnya permanen ya, dengan pembayaran premi sama setiap tahun. Kemudian asuransi jiwa berjangka hanya berjangka waktu tertentu ya. Dan asuransi jiwa dwiguna itu berlaku untuk asuransi jiwa berjangka dan biaya yang lain, misalkan biaya pendidikan anak. Dan ini adalah lampiran dari tabel mortalitas. Nanti silakan Anda kerjakan dan Anda cocokkan. Ya, ini soalnya saya kira cukup mudah. Nanti bisa Anda kerjakan, bisa dikerjakan di kertas, kemudian Anda foto dan silakan dikirim di Aktuaria Umat, email Aktuaria Umat. Oke. Demikian dulu perkuliahan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.